jalan-jalan malam dulu. Bab 2945 sampai bab 2948. Setelah itu, beberapa berita harian lainnya mulai diputar. Seorang pembawa berita pria berkata, "Pemirsa yang terhormat, dilaporkan bahwa ada banyak orang mesum yang tidak diketahui asal-usulnya di kota Taoki beberapa hari yang lalu. Seseorang memotret seorang pria berlutut di tanah di depan umum dan belajar dari anjing. Saya sangat senang, ada semakin banyak orang mesum seperti ini. Harap berhati-hati, nona-nona." Ye Chong sedang menonton TV ketika dia tiba-tiba mencium aroma yang familiar. Kemudian, dia merasakan sesosok tubuh berbau harum duduk di sebelahnya. Berbalik, aku melihat itu adalah Cherry Dumpling. Dia masih mengenakan pakaian yang sama yang dia kenakan di siang hari. Namun dia memiliki potongan rambut bergelombang dan bibir merah, yang membuatnya terlihat sedikit lebih menawan dan imut dibandingkan siang hari. Sepasang bulu mata yang panjang berkibar, dan mata yang besar dan cerdas menatap Ye Chong, menunjukkan senyuman manis. Apakah Tuan Ye Chong juga ada di sini? Sungguh aneh. Sepertinya Tuan Ye ada di sini sendirian. Sepertinya membosankan. Ye Chong memandang Liu Lili dan Wang Yue, yang sedang bersenang-senang dengan penggembala sapi dan sama sekali tidak memperhatikan kedatangan Pangsit Cherry. Pangsit Cherry terkekeh. "Apa, Tuan Ye? Apakah ini dua pacarmu? Saat kamu berbicara denganku, apakah kamu masih harus melihat wajah mereka?" Ye Chong lalu tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak." Sejujurnya, Ye Chong tidak terkejut Cherry Xiao Tuanzi muncul di sini. Namun, Ye Chong masih bertanya dengan sadar, "Mengapa kamu di sini? Apakah kamu di sini untuk melihat penggembala sapi juga?" Cherry Xiao Tuanzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya datang dengan seorang teman, dan tiba-tiba saya menemukan bahwa Tuan Ye juga ada di sini. Tapi, biasanya pelanggan yang datang ke sini semuanya perempuan. Mungkinkah Tuan Ye ke sini untuk mencari pekerjaan? Tapi, kalau dilihat dari penampilan Tuan Ye, tidak ada yang menginginkanmu." Pangsit Cherry kecil Yi Kuyu membuat Ye Chong marah, juga dianggap sebagai penggembala sapi. Pangsit Cherry selesai berbicara sambil bercanda, lalu terkikik lagi. Dia sengaja duduk sangat dekat dengan Ye Chong. Saat dia berbicara, senyumannya bergetar hebat. Beberapa bagian tubuhnya sepertinya tidak sengaja menyentuh lengan Ye Chong. Ye Chong hanya merasa itu sangat elastis. Dia mendengus dingin mendengarnya. Namun, Ye Chong masih memiliki senyuman di wajahnya dan berkata, "Saya salah paham, saya ikut dengan mereka berdua juga." Cherry Xiao Tuanzi tertawa. Saat ini, musik di bar tiba-tiba berubah gaya dan digantikan oleh musik yang menenangkan. Di tengah bar, ada lantai dansa, dan banyak pengusaha wanita kaya berdansa dengan bartender mereka. Cherry Little Tuanzi menyarankan, "Tuan Ye, bagaimana kalau kita pergi berdansa juga?" "Menari," Ye Chong berkata, "aku tidak pandai dalam hal itu." Cherry Little Tuanzi mengulurkan tangan kecilnya yang putih dan meraih tangan Ye Chong. Lengan Chong tidak terlihat sama sekali. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, Tuan Ye, biarkan Xiao Tuanzi mengajarimu." Dengan itu, Cherry Xiao Tuanzi meraih Ye Chong, dan kemudian menarik Ye Chong ke tengah lantai dansa. Pangsit Cherry kecil ini juga tidak menghindar. Dia meletakkan tangan kecilnya di bahu Ye Chong. Tubuh elastisnya hampir menyentuh tubuh Ye Chong, dan wajah mereka hampir bersentuhan. "Tuan Ye, ikuti saya dan lakukan ini." Pangsit Cherry dihembuskan ke telinga Ye Chong, yang sangat menawan. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan Pangsit Cherry dalam merayu pria ini memang kelas 1. Jika itu adalah manusia biasa, dia pasti sudah tergoda saat ini. Tapi siapa Ye Chong? Jelas sekali Cherry Dumpling memilih orang yang salah. Dan Ye Chong tidak menunjukkan wajahnya, ingin melihat apa yang akan dilakukan Pangsit Cherry kecil ini.
Tak lama kemudian, kedua orang itu sudah berada di lantai dansa, menari perlahan. Tuan Ye, Anda menari dengan sangat baik. Anda bilang Anda tidak bisa melakukannya. Tapi Xiao Tuanzi semua mengagumi Anda, kata Cherry Xiao Tuanzi. Ye Chong tertawa, aku baru belajar sekarang dan menjualnya sekarang. Benarkah, Xiao Tuanzi menyukai pria pintar sepertimu? Cherry Xiao Tuanzi melanjutkan, kamu menari dengan sangat baik, Xiao Tuanzi telah benar-benar jatuh cinta padamu, ya. Ye Chong hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, Cherry Xiao Tuanzi terus bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Ye, ada 2 hari tersisa dari pertemuan pertukaran medis. Apakah Anda akan tinggal sampai akhir? Tentu saja. Ye Chong mengangguk, saya akan tinggal di sini beberapa hari lagi, ya Tuhan, masih banyak hal yang harus kulakukan. Oh, ada apa? Tanya Cherry Xiao Tuanzi. Ye Chong tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, saya tidak akan menceritakan masalah pribadi saya apapun kepada Anda. Tidak Tuan Ye, baik atau buruk katakan saja pada Xiao Tuanzi, kata Cherry Xiao Tuanzi genit. Ye Chong tersenyum, tapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Tapi Cherry Xiao Tuanzi sepertinya tidak menyerah dalam hal ini. Dia mengedipkan mata pada Ye Chong dan berkata di telinga Ye Chong dengan nada yang sangat menggoda. Bagaimana kalau begitu, Tuan Ye, saya akan pergi ke kamar Anda untuk menemui Anda besok malam, tetapi Anda harus memberitahu saya apa yang akan Anda lakukan, dan saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Bagaimana kalau saya menyetujui salah satu persyaratan Anda? Ini hampir merupakan godaan yang mempesona. Ye Chong tidak menolak siapapun yang datang, dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin pergi ke kamarku, bukan tidak mungkin. Saat dia berbicara, lagu berakhir. Cherry Xiao Tuanzi berdansa dengan Ye Chong, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, saya pergi dulu, sampai jumpa. Dengan itu, Cherry Xiao Tuanzi membungkuk dan pergi dari sini. Saat tubuh fleksibel meninggalkan Ye Chong masih merasa sedikit kecewa. Setelah itu, Ye Chong pergi mencari Liu Lili dan Wang Yue. Ketika Ye Chong berjalan kembali ke sofa, Liu Lili dan Wang Yue sudah mengetahui bahwa Ye Chong hilang. Melihat Ye Chong kembali, Liu Lili bertanya dengan rasa ingin tahu, Ye Chong, dari mana saja kamu? Liu Lili bertanya, berbau alkohol, jelas banyak minum. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, aku pergi ke kamar mandi. Ye Chong, tolong perhatikan aku, hati-hati di sini, dan kamu akan dibawa pergi oleh wanita kaya lainnya, kata Liu Lili. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis tentang hal ini. Ayo Ratu, kita lanjutkan bermain, ajak penggembala sapi yang duduk di sebelah Liu Lili. Tidak masalah, ayo. Lanjutkan, ayo terus meninju, kata Liu Lili sambil mabuk. Setelah itu, Liu Lili mulai bermain dengan penggembala sapi di sebelahnya lagi dan mengabaikan Ye Chong. Di sisi lain, wajah Wang Yue lebih merah daripada wajah Liu Lili, dan dia jelas-jelas minum lebih banyak anggur. Dia sudah sedikit pingsan, dia bahkan tidak menyadari kapan Ye Chong kembali. Dia juga menganggap Ye Chong sebagai penggembala sapi dan mengundang Ye Chong untuk datang dan minum bersamanya. Ye Chong berselisih dengannya, dan dia masih ingin mengeluh kepada Ye Chong. Mereka berdua bermain selama beberapa jam hingga sekitar jam 12 malam, lalu mereka menyerah dan diseret paksa kembali ke kediaman mereka oleh Ye Chong. Mereka menghabiskan sepanjang malam tanpa berkata-kata. Keesokan harinya, cuaca cerah kembali terjadi di Jepang. Langit biru, awan putih, sinar matahari kemasan, dan sedikit angin dingin. Salju yang baru turun kemarin sudah mencair di permukaan tanah, namun sebagian masih terlihat di bagian atas gedung. Salju putih menghiasi atap bangunan di seluruh kota Taoki. Terutama tembok istana Kekaisaran Jepang, di atas tembok istana berwarna merah terdapat salju putih. Terlihat sangat indah dari kejauhan seperti negeri dongeng di bumi.
Namun di balik pemandangan yang begitu indah, hiduplah sekelompok orang yang sangat jahat. Permaisuri tua Jepang, Permaisuri Jingkong, sedang duduk sendirian di kamar tidurnya, bercermin, memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Ibu Suri Jingkong tampak terkejut, dan dengan cepat menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan sosok muncul di belakangnya pada suatu saat. Itu adalah seorang pria jangkung dan kekar, mengenakan pakaian prajurit, memegang bahunya. Ia tidak lain adalah Hattori Zenzo, salah satu dari 8 iblis Kido. Ibu Suri Jingkong mau tak mau terkejut saat melihat orang yang datang sebenarnya adalah orang Jepang. "Siapa kamu?" dia bertanya. "Saya, Hattori Zenzo, salah satu dari 8 iblis penipu. Ingin memberikan penghormatan kepada Ibu Suri Izora," kata Hattori Zenzo. Janda Permaisuri Jingkong menyipitkan matanya dan berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa negara kita Jepang masih memiliki bakat yang bisa menjadi orang penipu. Namun, Anda sama sekali tidak sopan. Ini adalah istana janda permaisuri saya. Bagaimana bisakah kamu menjadi satu-satunya seorang pria baru saja masuk?" "Haha, Ibu Suri, mengapa kamu harus tetap berpegang pada detail kecil ini?" Hattori Zenzo mencibir. Janda Permaisuri Ikora mendengus, "Oke, jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja langsung ke intinya. Mengapa Anda datang kepada saya?" "Oke, karena Janda Permaisuri berkata demikian, saya tidak akan sopan." Hattori Kuanzang berkata, "Ye Chong tidak membutuhkan perkenalanku, kan? Ye Chong terbunuh oleh bom Jili. Selain itu, aku telah mengetahui dengan jelas bahwa bom Jili bukanlah inventaris keluarga kerajaan, tetapi kamu mengorbankan 2 kekuatan dewa tanah menciptakan Jiliban. Keluarga kerajaan Jepang masih menguasai metode produksi Jiliban." Janda Permaisuri Ikora segera mengerti setelah mendengar ini, mencibir dan berkata, "Apa? Anda di sini untuk Jiliban juga?" "Aku bukan yang pertama," tanya Hattori Chunzang. "Benar, orang-orang yang datang ke sini untuk melakukan pengeboman terakhir semuanya tewas," kata Ibu Suri Jingkong. Hattori Zenzo tertawa keras dan berkata, "Saya tidak akan mati semudah itu. Namun, saya ingin meminta Janda Permaisuri Izora untuk menyerahkan metode pembuatan bom terbaik dan menyumbangkannya kepada Kido. Sejak saat itu, Kido akan menjadi seorang bersekutu dengan Jepang. Lalu negara Jepang bisa dilindungi oleh hantu. Bagaimana?" Janda Permaisuri Jingkong mendengus dingin. "Anda pasti tahu kalau Jilitan adalah kartu truf terbesar keluarga kerajaan Jepang. Jadi wajar saja jika tidak mungkin memberitahu siapapun. Selama Janda Permaisuri Ikora masih bisa menghasilkan bom yang kuat, maka keluarga kerajaan tidak akan takut pada siapapun. Lalu bagaimana dengan jalur hantu?" Janda Permaisuri Izora berkata, "Itu tidak mungkin, kamu boleh pergi." "Apakah kamu tidak memikirkannya lagi?" Hattori Zenzo berkata, "Janda Permaisuri, letusan dahsyat di gunung berapi pinggiran timur 2 hari yang lalu pasti berdampak padamu juga. Apakah kamu melihatnya?" Mendengar ini, Janda Permaisuri Izora segera mengangkat alisnya dan bertanya, Tahukah kamu apa yang terjadi?" "Haha, aku tidak tahu," Hattori Zenzo berkata. "Tapi, darimu ekspresi Ibu Suri, aku baru saja mendapat fakta bahwa Ibu Suri, kamu tampaknya sangat takut dengan kekuatan ini. Tampaknya kekuatan ini tidak bermanfaat bagi keluarga kerajaan. Tentu saja, jika Ibu Suri, kamu memilih untuk bekerja sama dengan jalan hantu kita sekarang, saya berjanji untuk membantu Ibu Suri menghilangkan kekuatan ini." Ibu Suri Ikora mendengus dingin dan berkata, "Tidak, kamu bisa mundur." Setelah hening beberapa saat, Hattori Zenzo berkata, "Tidak masalah, Ibu Suri Ikora, kamu tidak perlu terburu-buru menjawabku sekarang. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya. 3 hari kemudian, pada hari festival hantu, aku akan menemuimu lagi di hantu Jepang masyarakat. Pada saat itu, kamu harus membuat keputusan. Ingat."
Aku yang dia wakili sekarang adalah Kido, dan aku tidak ada hubungannya dengan Jepang. Setelah mengatakan itu, dengan suara pop, Hattori Zenzo berbalik, menjadi bola kabut hitam dan menghilang seketika. Ibu Suri Jingkong mendengus dingin dan sepertinya tidak menganggap serius masalah ini. Dia terus melihat ke cermin, mengeluarkan jarum perak, dan melihatnya dengan cermat. Setengah jam kemudian, Hattori Zenzo muncul di kamar hotel kelas atas di Jepang. Pada saat ini, seorang wanita menawan sedang berbaring di tempat tidur besar di kamar itu. Wanita itu hanya mengenakan celana dalam berenda, dan kakinya yang panjang dan ramping terlihat. Tidak lain adalah Wang Jing yang menawan. Ketika Wang Jing melihat Hattori sepenuhnya tersembunyi, dia menopang setengah tubuhnya dengan tangannya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Dia tersenyum menggoda dan bertanya, "Bagaimana?" "Tidak mudah meyakinkan wanita tua itu," kata Hattori Zenzo. Wang Jing berkata, "Wanita tua ini sangat licik. Jika dia tidak setuju, mungkin dia punya beberapa trik di lengan bajunya, kita harus berhati-hati dengan triknya." Wang Jing tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Lagi pula, orang Jepang terkenal licik dan licik. Hattori Zenzo mendengus dingin dan berkata, "Bukankah kamu wanita tua pintar yang hanya dewa tanah setengah langkah?" Dia pikir aku tidak bisa melihatnya. Ternyata kartu truf permaisuri Izora itulah yang selama ini dia sembunyikan. Kekuatan, awalnya dia juga seperti ini, membunuh pedagang senjata yang ingin mengambil alih Jili Bom. Namun, janda permaisuri Izora tidak mengetahui bahwa Hattori Zenzo telah sepenuhnya menyadari kekuatannya sendiri saat ini. Di sisi lain, pertemuan pertukaran medis keesokan harinya berlanjut seperti biasa. Semua delegasi besar membuat laporan, dan tidak ada hal baru. Hari berlalu seperti ini, setelah pertemuan pertukaran hari itu, semua orang kembali beristirahat. Karena Liu Lili dan Wang Yue minum terlalu banyak anggur tadi malam dan kepala mereka masih sakit, tak satu pun dari mereka keluar lagi malam ini. Tidak ada yang mencari Ye Chong, dan Ye Chong senang beristirahat di kamarnya. Ye Chong sedang bersandar di samping tempat tidur dan melihat ponselnya ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu. Suara wanita yang manis terdengar di luar dan berkata, "Halo, layanan kamar." Begitu Ye Chong mendengar suara itu, dia tahu siapa yang datang. Dia turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Tentu saja, yang berdiri di luar tidak lain adalah Cherry Dumpling. Cherry Dumpling sedang tersenyum, mengenakan jaket kulit hitam di bagian atas tubuhnya, celana pendek B di bagian bawah tubuhnya, dan sepasang sepatu kulit hak tinggi berwarna merah. Pada pandangan pertama, keseluruhan orang terlihat lebih penuh pesona gaya. "Apa, aku tidak dipersilakan masuk?" pangsit Cherry memiringkan kepalanya dan menjulurkan lidahnya. "Bagaimana mungkin?" Ye Chong tersenyum, melangkah ke samping, dan mengundang Cherry Xiao Tuanzi masuk. Setelah Cherry Xiao Tuanzi memasuki kamar, dia tidak duduk di sofa, melainkan langsung duduk di tempat tidur. Ye Chong berdiri di sana dan memandang Ying Ying Xiao Tuanzi. Cherry Dumpling tersenyum dan menepuk kursi di sebelahnya. "Tuan Ye Chong, kenapa kamu tidak duduk di sini? Apakah kamu takut padaku?" Melihat penampilan Cherry Dumpling, dia tampak seperti akan syuting sebuah episode Kidemam. Ye Chong mengangkat bahu dan duduk di sebelah Ying Ying Xiao Tuanzi. Dua orang, laki-laki dan perempuan, tinggal berdua di sebuah kamar, duduk berdekatan, suasana menjadi sangat ambigu. Tapi Cherry Xiao Tuanzi tidak peduli sama sekali dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye Chong, saya menepati janji saya di sini. Selanjutnya, giliran Anda untuk memberitahu saya apa yang akan Anda lakukan," kata Ye Chong sambil tersenyum. "Ya, kamu sendiri yang mengatakannya, dan aku tidak berjanji padamu." Cherry Dumpling cemberut, kakak jahat sekali." Cherry Dumpling berkata genit sambil mengangkat tangan merah mudanya. Kemudian, Ying Ying Xiao Tuanzi mengangkat tangan kanannya, membuat bentuk seperti kipas, mengipasi wajahnya, dan berkata,
Panas sekali, aku harus melepas mantelku. Saat dia mengatakan itu, Ying Xiao Duanzi melepaskan ikatan mantelnya. Kancingnya, lalu melepas mantelnya. Saya melihat bahwa di dalam pangsit cherry, saya hanya mengenakan ikat pinggang kecil berwarna putih. Bagian bawah gendongan hanya mencapai perut bagian bawah, memperlihatkan garis putri duyung yang sempurna di perut bagian bawah. Bagian atas gendongannya juga sangat rendah, dan garis karir yang dalam terlihat jelas di sana. Suspendernya sangat ketat, dengan jelas menggambarkan bagian depan tubuh Ying Xiao Duanzi. Melihat pemandangan ini, banyak pria normal yang mungkin darahnya mendidih. Namun, orang-orang seperti Ye Chong yang telah melihat dunia tidak tergerak sama sekali. Tapi Ye Chong tidak berbicara, dia hanya ingin menonton pertunjukan pangsit cherry kecil dengan tenang. Cherry Dumpling tertawa, memandang Ye Chong dan berkata, "Tuan Ye, saya tidak berharap Anda menjadi seorang pria sejati. Apakah Anda tidak menyukai saya?" Setelah mengatakan itu, Cherry Dumpling memeluk Ye Chong dan menariknya, tubuhnya adalah sepenuhnya menempel pada tubuh Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan tubuh yang sangat elastis bersandar padanya. Kemudian, kedua tangan kecil Cherry Xiao Tuanzi mulai menyentuh tubuh Ye Chong. Tangannya melewati pakaian Ye Chong dan menyentuh punggung Ye Chong. "Otot Tuan Ye sangat kuat," kata Cherry Xiao Tuanzi. Ye Chong merasa geli di dalam hatinya, "Saya tidak menyangka ini akan dikirimkan ke rumah saya secara langsung." Karena dia sangat proaktif, Ye Chong tidak punya alasan untuk menolak. Di Suizhu, kedua tangan besar Ye Chong juga disentuh secara acak di tubuh Yingtao Xiao Tuanzi. Kulit pangsit cherry sangat halus dan halus, seperti susu, dan pinggangnya juga sangat tipis. Tangan besar Ye Chong hampir bisa memegang pinggang pangsit cherry. Pangsit cherry tersentak 2 kali saat Ye Chong menyentuhnya. Lalu, Cherry Xiao Tuanzi berkata, "Saudaraku, apakah kamu suka bermain permainan perbudakan?" "Perbudakan apa?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Cherry Dumpling berkata dengan apik, "Oh, ini adalah permainan yang sangat populer di sini. Ini adalah permainan peran. Saya akan berperan sebagai ratu. Anda akan berperan sebagai budak. Saya akan mengikat Anda, dan kemudian membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagaimana caranya tentang itu? Lihat." Cherry Dumpling sekarang terlihat seperti aktris dalam drama aksi cinta. Jika itu pria lain, dia pasti sudah setuju sejak lama. "Siapa kamu, Chong? Apakah begitu mudah untuk dibodohi?" Ye Chong memikirkannya dan setuju tanpa ragu-ragu. Cherry Dumpling tertawa, "Saudaraku, jangan bergerak, tolong bekerja sama." Setelah mengatakan itu, Cherry Dumpling mengeluarkan tali merah dari bajunya. Tali merah ini sepertinya dibuat khusus dari urat daging sapi berumur ribuan tahun. Sangat kuat, bahkan seorang ahli pun tidak bisa melepaskannya setelah diikat. Pangsit cherry menggunakan tali yang kuat, dan bisa dibayangkan niatnya. Ye Chong tidak peduli. Dia hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan Ying Xiao Tuanzi. Cherry Xiao Tuanzi tersenyum genit sambil mengikat tangan dan kaki Ye Chong. "Hehe kakak, kamu tidak bisa bergerak sekarang kan?" Chibi Maruko-chan tersenyum. Ye Chong berkata, "Saya harus mengatakan, kalian orang Jepang sangat pandai bermain." Kemudian Ying Xiao Tuanzi mendorong Ye Chong ke tempat tidur. "Hei, saudaraku, aku bisa melakukan apa saja sekarang," kata Cherry Xiao Tuanzi. Setelah mengatakan itu, saya melihat tangan ramping Ying Xiao Tuanzi diletakkan di dada Ye Chong. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ye Chong bertanya. "Kamu akan segera tahu," kata Cherry Dumpling sambil tersenyum. Lalu, saya melihat kedua tangan Cherry Xiao Tuanzi perlahan bergerak dari dada Ye Chong ke bahu Ye Chong. Lalu dari bahu turun ke titik akupuntur besar yang mengontrol lengan. Saat itu, tiba-tiba, wajah Cherry Xiao Tuanzi yang awalnya tersenyum berubah suram, dan ada tatapan mematikan di matanya. Segera setelah itu,
Ying Xiao Tuanzi mengerahkan kekuatan di tangannya dan mencubit dua titik lengan Ye Chong dengan dua jari. Semua orang di dunia seni bela diri tahu bahwa jika kedua titik akupuntur ini dihancurkan, kedua lengan orang tersebut tidak akan berguna. Tampaknya pangsit ceri kecil ini ingin membuat Ye Chong lumpuh. Dan dia mencoba yang terbaik. Jika itu adalah master biasa yang masih terikat sekarang, bahkan seorang Grandmaster tidak akan punya waktu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan akan dilumpuhkan oleh Ceri Xiao Tuanzi. Namun, seberapa kuat tubuh Ye Chong yang tidak bisa dihancurkan? Ceri Xiao Tuanzi menyerang dengan seluruh kekuatannya. Awalnya dia mengira itu akan benar-benar sempurna dan dia akan mampu menghancurkan Ye Chong hingga menjadi cacat. Namun, saat jari-jarinya mencubit bahu Ye Chong, dia tiba-tiba merasa terkejut. Karena dia merasa seperti sedang mencubit batu yang sangat keras, dan dia tidak bisa mencubitnya sama sekali. Pada saat ini, Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Aku tahu kamu punya masalah." Saat dia mengatakan itu, tubuh Ye Chong meledak dengan ledakan energi, yang secara langsung menjatuhkan pangsit ceri kecil itu. Mendengar suara bang, tubuh Ceri Xiao Tuanzi bergetar, dan langsung diledakkan ke tubuhnya dengan kekuatan yang dahsyat. 2/3 meridian pangsit ceri hancur. Adapun dia terbang mundur dan menghantam sofa di ruang tamu dengan keras sebelum jatuh ke tanah. Ternyata Tuanzi kecil ceri ini juga merupakan master hebat di puncak alam surgawi. Namun dia baru saja terguncang oleh kekuatan Ye Chong dan hampir kehilangan seluruh kultivasinya. Pada saat ini, Ye Chong berdiri, dan dengan gemetar tubuhnya, tali merah itu jatuh. Kemudian, dikendalikan oleh suatu kekuatan, tali itu melayang di depan Ying Xiao Tuanzi, dan kemudian mengikatnya. Ye Chong bertanya, "Apakah kamu Dewa Dongye yang mengirimmu untuk membunuhku?" Pangsit ceri sangat ketakutan saat ini sehingga dia tidak menyangka bahwa terkadang dia akan gagal dalam misinya. Ini adalah pertama kalinya dia gagal. Saya tidak pernah membayangkan Ye Chong bisa sekuat ini. "Kamu? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat?" Ceri Xiao Tuanzi bertanya dengan kaget. "Sekarang, aku bertanya padamu sebuah pertanyaan," kata Ye Chong. Setelah mengatakan itu, mata Ye Chong tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu. Di bawah kendali mata Dewa Naga yang kuat, Ceri Xiao Tuanzi tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pangsit ceri hanya merasakan ada suara di kepalanya yang mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya. "Apakah kamu diutus oleh Dongye Senfu?" Ye Chong bertanya lagi. Ceri Xiao Tuanzi terlihat sedikit membosankan saat ini. Meskipun dia sangat enggan, dia tidak tahu kenapa, tapi dia harus mengatakan yang sebenarnya. Dia menjawab, "Ya, mengirimmu untuk membunuhku." Ye Chong bertanya lagi. "Tidak, Tuan Higashino Kamio, dia baru saja mengirim saya untuk mengubah Anda menjadi orang yang tidak berguna," kata Ceri Xiao Tuanzi. Ye Chong menyipitkan matanya. "Kamu ingin menghancurkanku?" Dia berpikir jika kamu menghancurkanku, tidak akan ada seorang pun di Tiongkok yang dapat melakukan operasi akupuntur otak. Akankah operasi akupuntur otak akan hilang di Tiongkok? Kue ceri dipesan. Mengangguk, "Ya." Ye Chong mencibir, "Ini benar-benar tersembunyi, tercela, dan sangat bodoh." Sebenarnya, Ye Chong sudah tahu saat pertama kali dia melihat pangsit ceri, ada masalah. Meskipun pangsit ceri berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kekuatannya, Ye Chong telah menemukan bahwa pangsit ceri adalah master tingkat surga. Terlebih lagi, jika seorang wanita cantik melemparkan dirinya ke pelukannya tanpa alasan, pasti ada yang tidak beres. Di sisi lain, Wang Yue kembali ke kamar ganda bersama Liu Lili. Dia hanya pergi ke meja depan untuk membeli 2 botol air. "Lili, tahukah kamu, bola kecil itu pergi mencari Ye Chong lagi," Wang Yue berkata dengan marah. Ketika Liu Lili mendengar ini, dia segera menjadi waspada. "Apa? Kapan itu terjadi?" "Sekarang," kata Wang Yue,
Bagaimana kamu tahu? Liu Lili bertanya. Wang Yue berkata, saya baru saja mendengar apa yang dikatakan wanita pembersih hotel. Dia mengatakan bahwa seorang wanita cantik memasuki kamar Ye Chong, dan kemudian mendengar dia menggambarkannya. Itu adalah bola kecil yang penuh kebencian itu, pelacur. Teh hijau yang tidak tahu malu ini, tidak, ayo. Kita lihat, kita tidak boleh membiarkan dia merayu Ye Chong, kata Liu Lili. Setelah mengatakan itu, keduanya membuka pintu dan berjalan menuju kamar Ye Chong. Pada saat ini, ketika Ye Chong sedang menginterogasi Cherry Xiao Tuanzi, tiba-tiba terdengar suara berderit dan seseorang mendorong pintu hingga terbuka. Ternyata Ye Chong lupa mengunci pintu saat membiarkan kue Cherry masuk. Orang-orang yang masuk tidak lain adalah Liu Lili dan Wang Yue, Yikuyu. Saat mereka berdua melihat pemandangan di dalam rumah, mereka terkejut. Ye Chong sedang duduk di tempat tidur, sementara Ying Xiao Tuanzi berlutut di tanah, diikat dengan tali merah. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan terpesona karenanya. Wajah Wang Yue dan Liu Lili tiba-tiba memerah. Liu Lili menghentakkan kakinya dan berkata, "Ya, Ye Chong, aku tidak menyangka kamu begitu mesum." Liu Lili tersipu dan lari bersama Wang Yue. Ye Chong tersipu dan dengan cepat ingin memberitahu mereka berdua untuk berhenti. Tidak, 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 dengarkan penjelasanku, kamu salah paham, bukan seperti ini. Namun, Wang Yue dan Liu Lili tidak memberi Ye Chong kesempatan ini, dan mereka lari dengan cepat hilang. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Negara Jepang, hari ketiga pertemuan pertukaran medis. Pagi-pagi sekali, Ye Chong dan yang lainnya tiba di tempat tersebut lebih awal, dan Ehrov masih bersama Ye Chong dan yang lainnya. Dalam 2 hari terakhir, Ehrov juga memperoleh banyak pengetahuan medis kuno tentang Tiongkok selama percakapannya dengan Liu Peiyuan dan Liu Dayu, yang membuka mata. Ketika Wang Yue dan Liu Lili melihat Ye Chong lagi, mereka bersembunyi dengan jijik, seolah Ye Chong benar-benar mesum. Ye Chong juga tersenyum pahit di dalam hatinya. Saat mereka sampai, Higashino Kamio, Matsushita Narutaro dan yang lainnya sudah ada di sana. Ketika Dongye Senhu melihat Ye Chong berjalan tanpa cedera, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Ye Chong melihat ekspresi terkejut di wajah suami Higashino, tersenyum dan berkata, Apakah kamu terkejut melihat aku bisa berjalan sendiri? Sepertinya kamu tidak pergi ke kantormu untuk melihatnya pagi ini. Ternyata, Ye Chong melemparkan pangsit cherry ke kantor Higashino Kamio tadi malam. Jika Higashino pergi ke kantor terlebih dahulu hari ini, dia akan mengetahui bahwa Ying Xiao Duanzi yang terikat, yang keterampilan seni bela dirinya sepenuhnya dinonaktifkan, akan mengetahui bahwa misinya telah gagal. Dan ekspresi sangat terkejut yang dia tunjukkan ketika dia melihat Ye Chong selamat dan sehat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Higashino belum menemukan cherry dumpling. Dongye Senfu dengan cepat menyadarinya dan segera menyembunyikan senyumannya dan berkata, "Haha, Tuan Ye, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak tahu." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Tidak masalah. Maksudmu itu trik tercela untuk menyentuhku, tapi itu bahkan tidak dekat." Higashino merasa bersalah dan tidak berani membantah. Dia hanya tersenyum meminta maaf dan diam-diam melirik Narutaro Matsushita di sebelahnya. Adapun Matsushita Narutaro, wajahnya muram saat ini. Kemarin Pak Higashino juga bersumpah kepada Matsushita Narutaro bahwa Ye Chong pasti tidak bisa datang hari ini. Sekarang Ye Chong tampak aman dan sehat. Hari ini adalah hari terakhir pertemuan pertukaran medis. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kerjasama dari Ehrov, mereka tidak akan punya kesempatan. Higashino tidak punya pilihan selain berbisik kepada Narutaro Matsushita dengan marah. "Maaf, Tuan Matsushita, tapi saya akan memikirkan cara lain. Hari ini adalah hari terakhir pertemuan pertukaran. Berbeda dengan 2 hari sebelumnya, laporan medis sudah laporan selesai. Pada hari terakhir hari ini, seperti biasa, penyelenggara, Jepang,
akan merilis beberapa informasi medis yang berharga. Faktanya, Liu Peiyuan, Liu Dayu dan lainnya, termasuk banyak delegasi lainnya, bersikeras untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran medis Jepang setiap tahun, hanya untuk mendapatkan informasi medis yang sangat berharga ini di hari terakhir. Kemudian, saya melihat Higashino Kamio berjalan ke podium lagi. Kemudian, dia berkata kepada semua orang, "Baiklah semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah datang ke pertemuan pertukaran medis ini. Hari ini adalah hari terakhir pertemuan pertukaran medis ini. Jadi menurut latihan sebelumnya, kami tidak akan melakukannya biarkan semua orang kecewa. Selanjutnya, kami akan mengambil beberapa informasi medis berharga kami secara gratis untuk dipelajari dan dirujuk semua orang. Lalu, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai sesi berbagi informasi dari pertemuan pertukaran ini." Higashino. Setelah itu pendeta selesai berbicara, semua orang langsung bertepuk tangan. Liu Peiyuan dan Liu Dayu juga membuat catatan, kamera dan peralatan lainnya dan bersiap untuk merekam. Kali ini, saya melihat dua orang satpam berbadan kekar berjalan membawa kotak kaca seukuran kotak sepatu. Terlihat di dalam kotak kaca terdapat sebuah buku catatan super tebal, setidaknya setebal 3 buku catatan bertumpuk. Kotak kaca ini terbuat dari teknologi paling mutakhir dan sangat keras, bahkan peluru baret pun konon tidak bisa menembusnya. Tidak mungkin memecahkan kotak kaca dan memasukkan isinya ke dalamnya. Untuk membuka kotak kaca, diperlukan autentikasi 3 kata sandi. Higashino berjongkok, dan di bawah perlindungan 2 penjaga keamanan, membuka autentikasi kata sandi kotak kaca satu persatu, bersambung.